Oke, terima kasih Smart Viewers, Anda masih bersama kami di Good Talk dan kita masih tersambung oleh Kak Melvin. Kak Melvin, Yes. nah kita akan membahas nih artikel nih. Ada 3 artikel, tapi yang pertama aku akan bahas nih. Judulnya pertumbuhan investor muda mendominasi pasar modal. Ini artikel dari finansialku.com. Apakah dengan adanya artikel yang sudah terbit ini menandakan bahwa sebetulnya anak-anak muda ini udah mulai melek sama namanya investasi? Karena emang banyak banget ya pasar modal atau reksadana dan lain-lainnya bentuk-bentuk saham-saham yang orang-orang nih kayak orang tuh kayak dengan 100.000 nih bisa berapa tahun lagi tuh bisa dapat segini gitu. Apakah memang sekarang perkembangan investasi dan juga anak muda sudah mulai melek? Atau Karena medianya udah berkembang ya, orang-orang muda atau anak-anak muda generasi Z dan generasi Y atau millennials itu pada akses informasi itu di Instagram, di YouTube, di TikTok ya. Jadi ke exposure-nya kena gitu ke mereka gitu. Jadi mereka mulai sadar gitu, mulai lihat gitu. Padahal sebetulnya umur berapa kira-kira kita sudah mulai bisa berinvestasi? Karena sebetulnya gini, kalau yang pengalaman saudara-saudara orang tua aku ya, maksudnya investasi dalam berupa saham ataupun apa tuh masih awam sih sebetulnya. Emang kenanya ke anak-anak muda. Kira-kira umur berapa sih yang kira-kira pantas atau kita sudah mulai untuk berinvestasi ideal dari umur berapa? Dan pengeluarannya berapa persen dari gaji kira-kira? Kalau ditanya persyaratan nih ya, buka akun investasi itu minimal usia punya KTP 17 sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya tanya minimal usia itu. Nah kalau anak-anak mahasiswa gitu atau mahasiswi itu boleh nggak sih mulai invest? Boleh banget, kenapa nggak? Justru itu lebih bagus kan, karena sekarang itu investasi itu bisa mulai dari Rp100.000. Bahkan ada beberapa reksadana Rp10.000. Aku nggak tahu gimana idenya bisa Rp10.000. Tapi Rp100.000 itu sudah jauh murah banget. Karena pada zamanku dulu, kalau kita mau buka reksadana itu minimal 1 juta. Saham itu minimal 10 juta. Sekarang saham itu bisa 1 juta pun juga bisa. Atau bahkan 100.000 pun bisa. Jadi semurah itu. Dan semudah itu juga ya dengan Dan mudah benar. Oke. Semua ada di handphone. Yes, betul banget. Hanya dalam satu genggaman. Berarti sekarang memang investor muda sekarang udah mulai banyak yang melek ya dan juga sudah mulai ngerti nih, oke, gue harus investasi karena memang menjangkanya jangka panjang ya, nggak bisa dalam waktu berapa bulan nih gue ambil tuh nggak bisa ya memang ya. Betul. Oke. Dan kita masuk artikel yang kedua dari financial.business.com. Judulnya, ini alasan perencanaan keuangan makin penting di era kenormalan baru. Kita masuk dalam era, kita udah setahun BTW pandemi COVID-19 dan memang sebetulnya kan nggak ada yang siap ya kayak dengan adanya keadaan seperti ini gitu. Orang-orang mungkin dana darurat ya udah just dana darurat yang mereka nggak mikir sampai kita pun nggak berpikir kalau misalnya sekarang kita di masa yang seperti ini gitu. Memang perencanaan seperti apa supaya kita bisa tetap hidup di era force majeure seperti ini gitu. Karena kan emang nggak ada persiapan yang gimana-gimana ya Kak ya. Kalau terkait pasca setelah tahun 2020 lewat, COVID-nya masih belum selesai, itu kalau menurutku adalah mulai amankan kembali keuangan kamu. Jadi kalau misal kemarin income-nya itu terdampak COVID, ya udah cari cara adaptasi dengan cara yang baru, gimana caranya supaya income-nya nambah. Kedua, kalau misal dana darurat kemarin kepake gara-gara kebutuhan tertentu, ya udah sekarang cari cara gimana caranya tambah lagi dana daruratnya supaya ideal. Nah kemudian kalau ada utang dan ternyata sekarang kita punya pemasukan, punya uang, punya kondisi keuangan yang bagus, ya kalau bisa mulai diberesin. Aku tahu sih kemarin mungkin saat COVID-19 banyak orang yang pinjam uang gitu, it's okay. Sekarang kita beresin. Keempat, kalau belum punya proteksi sampai sekarang, apalagi asuransi kesehatan, beli. Karena menurutku COVID tidak akan hilang dari Indonesia. Vaksin akan membuat kita menjadi lebih kuat. Kitanya lebih kuat, yes. Tapi apakah penyakitnya hilang? Menurutku tidak. Sama seperti kayak demam berdarah, sama seperti kayak tipes, sudah ada obatnya, tapi penyakitnya nggak hilang. Penyakitnya tetap ada. Nah, maka itu saranku adalah punya proteksi, karena kedepannya lebih banyak lagi, bakal lebih banyak penyakit-penyakit lain lagi yang bisa
melanda di dunia gitu. Oke, berarti kalau ini bicara paskanya dulu berarti selesaikan dana atau tambal lagi dana-dana yang udah bocor ibaratnya gitu ya, yang kemarin untuk utang memang nggak bisa dipaksakan dan memang bisa dipungkiri, kita masih bisa maklum ya karena memang keadaan seperti itu. Dan yang masih bisa di-prepare adalah asuransi atau ya Kesehatan. proteksi ya, atau proteksi kesehatan sangat penting. Oke, menarik. Memang ternyata orang mungkin dulu wah kesehatan mah ini aja deh, pakai yang ini aja gitu. Ternyata sekarang sangat penting disadarin woy penting woy kayak gitu ya. Ya mau nggak mau. Benar-benar. Oke. COVID mahal asalnya. Betul. Nah, kita masuk ke artikel yang ketiga yang terakhir, judulnya, kerugian masyarakat gara-gara investasi bodong tembus 114 triliun rupiah. Ini dari finance.detik.com. Kalau misalnya kita bicara di artikel yang pertama tadi ngomongin tentang investasi. Anak-anak muda udah mulai berinvestasi, masukin duit ke sini atau apa-apa. Tapi ini resikonya kita jadi kayak harus melihat-lihat dulu nih, karena memang beberapa tahun atau beberapa bulan terakhir ada kasus investasi bodong, banyak yang tertipu dan lain. Gimana caranya supaya yang mau investasi bisa terlindungi supaya nggak kena nih investasi bodong atau jadi rugi gitu. Yang mau nabung malah jadi mau untung malah buntung gitu. Jadi gini, Kak Fiana dan teman-teman. Kenyataannya kalau di Indonesia itu akses terhadap produk keuangan itu tuh gampang banget. Di Play Store atau di App Store itu gampang banget, kamu mau cari investasi apapun aplikasinya ada. Itu namanya, istilah teknisnya adalah inklusi keuangannya tinggi. Nah, tapi orang-orang itu tidak tahu cara pakainya. Jadi asal coba berharap untung cepat, itu dia yang jadi masalah. Nah, kalau ada orang kena investasi bodong, itu kalau kena investasi bodong kan ada dua orang. Ada yang nipu, ada yang ditipu, ya kan? Iya. Pertanyaannya, kalau ada orang kena investasi bodong, itu salahnya yang nipu atau salahnya yang ditipu? Bisa jadi Penipunya atau mungkin korbannya? korban bisa jadi karena mungkin mereka nggak riset atau mungkin nggak tahu ini benar ya apa enggak sih ya. Maksudnya belum yakin kali ya, jadi kayak kemakan omongan, kayak termakan marketing bisa jadi gitu. Iya benar. Itu? Yes, jadi Kak Fiana, kalau aku sama sudut pandangnya, dan aku mau kutip satu quote dari salah satu mantan menteri. Jadi sebentar, saya lupa namanya Pak Menteri. Pak Menteri dulu Pak Menteri Dahlan Iskan. Okay. Nah, beliau mengatakan mereka boleh pintar, tapi kita jangan bodoh. Gitu. Ya, orang yang mau menipu itu pasti lebih pintar. Tapi kalau kitanya sudah siap, kitanya tahu tentang apapun itu, kita sudah lebih melek finansial, ya kitanya tidak bodoh, kita ya juga bisa say no, kita nggak invest dulu, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kitanya nggak belajar, kitanya nggak persiapan, ya kitanya yang kena tipu. Gitu. Oh, oke. Memang kita juga harus tahu dulu nih ya, kita mau ngalirin dana tuh kemana gitu. Kita mau taruh uang kita tuh kemana supaya bisa terhindar lah dari penipuan-penipuan. Dan memang kita harus tahu dulu, pokoknya kita harus riset. Oke. Nah, tadi aku sebelum kompreh aku sempat bilang kalau misalnya tentang dana darurat. Kira-kira untuk dana darurat sendiri, kira-kira secara persentase kita harus saving berapa persen sih untuk dana darurat sendiri? Oke, kebanyakan orang mikirnya dana darurat itu tiap bulan ada gitu. Sebenarnya gini, definisi dana darurat itu adalah dana yang dicadangkan terpisah untuk kebutuhan mendadak. Jadi dananya itu terpisah, bukan tiap bulan dicadangkan, itu bukan. Jadi kalau kamu kerja, punya income pertama, kejar dulu dana daruratnya. Udah pisahin. Nah, udah ini untuk cadangan. Jadi kalau ada apa-apa pakai yang ini. Jadi bukan tiap bulan disiapin terus, itu bukan. Nah, besarnya adalah 6-12 kali pengeluaran. Kalau misal masih single 6 kali, kalau sudah menikah punya pasangan itu 9 kali, kalau udah punya anak 12 kali. Jadi misal nih, single, pengeluaran bulanannya 3 juta, berarti 6 kali 3, 18 juta kan? Ya udah, pokoknya cari gimana caranya dari income itu dikejar 18 juta pertama, taruhin satu tabungan terpisah. Nih, dana darurat gua. Nah, berikutnya cari yang lain. Yang berikutnya itu udah tujuan keuangan yang lain, mau nyiapin beli rumah, mau liburan dan lain sebagainya. Jadi nggak diganggu-ganggu lagi nih dana cadangan ini. Oke.
Berarti selama ini gini, aku itu selalu per bulan. Jadi misalkan let's say tadi misalkan kita samain deh misalnya 5 juta. Aku ambil berapa persennya itu tiap bulan gitu. Jadi kayak berapa lah misalkan 300.000 gitu. Oke, ini tiap bulan gue sisihin untuk dana darurat seperti itu. Memang harusnya nggak seperti itu ya ternyata ya? Ya, dicadangkan tercepat. Jadi itu justru kalau ketika kita awal-awal ngelola keuangan, itu cepetan dicadangin langsung gitu. Cari cara gimana supaya dana darurat itu terkumpul cepat. Udah habis itu kita bisa fokus yang lain. Oke, nah sekarang kalau misalkan kasusnya kayak aku nih, aku mudah-mudahan aku nggak sendiri ya. Tapi kalau misalkan ternyata kasus sama kayak aku untuk dana daruratnya sendiri itu sudah per bulan, gimana nih supaya bisa menerapkan seperti apa yang Kak Melvin sampaikan kalau nih harus di awal dulu gitu. Karena udah terlanjur kan? Nggak apa-apa, itu simple. Itu bukan masalah berat kok. Misal nih, pengeluarannya 5 juta per bulan. Nah, kalau dana daruratnya karena single berarti kali 6, berarti 30 juta, ya kan? Sekarang ternyata di tabungan udah ada katakanlah 20 juta. Butuhnya 30 juta, sudah ada 20 juta. Berarti kurangnya 10 juta. Ya udah, cari cara mau kerja atau mau apa lembur, pokoknya 10 juta itu langsung grab masukin, udah selesai, tutup. Dana daruratku ada. Oke. Simple, right? Tapi kira-kira berapa bulan sekali untuk bisa menyisihkan dana darurat itu sendiri? Apakah memang sekali berat langsung banyak atau jangan 3 bulan sekali deh gitu. Nanti 3 bulan lagi kita cari lagi untuk di saving lagi ke dana darurat. Biasanya kalau misal fresh graduate itu butuh 1 tahun untuk fokus dana darurat aja. Tapi begitu 1 tahun itu sudah selesai, dana daruratnya penuh, selesai, tahun berikutnya orang itu bisa fokus buat beli rumah, buat macam-macam. Karena untuk beli rumah uangnya juga butuh gede. Ya, benar-benar. Gitu. Jadi itu prioritas tujuan keuangan gitu. Ketika satu-satu udah diberesin, orang itu boleh untuk ke tujuan keuangan yang lain. Masalahnya gini, Kak. Seandainya nih kita fokus pengen nyiapin dana buat nikah gitu ya. Kita nyiapin nikah. Kalau udah sambil berapa ratus ribu ke dana darurat, udah gede di nikah. Nah ternyata ada kebutuhan mendadak, ternyata dana tabungan kita nggak cukup. Itu kan uang nikah diambil juga. Benar. Iya kan? Berarti kan sama aja nggak efektif. Yang tadinya buat nikah jadi kepake buat kebutuhan mendadak. Tapi lain cerita kalau dana daruratnya itu memang udah disiapin banyak, udah gede. Kalau ada kebutuhan mendadak ini pakai aja langsung. Gitu. Ada juga yang bilang sebetulnya kalau misalkan untuk nikah sebetulnya bukan dana darurat tapi ada tabungan idle. Jadi emang benar-benar tabungan yang nggak kesentuh sama sekali. Itu memang ritmenya sama ya dengan untuk menabung tabungan darurat. Bisa. Tapi kalau misalnya lagi ada kebutuhan mendadak, ternyata tabungan dana darurat kita yang nggak cukup gimana? Ambil kan dari tabungan yang lain. Nah itu yang jadi masalah. Sama seperti kayak kemarin kasus di bulan tahun 2000 akhir itu. Orang-orang pinjem atau orang-orang pakai uangnya semua buat investasi gitu, saham. Ketika sahamnya turun gimana? Kamu nggak ada kebutuhan darurat, uang kamu semua di saham, sahamnya lagi turun. Akhirnya gimana? Mau nggak mau jual rugi kan? Ya, nah kayak gitu yang perlu dipertimbangkan gitu sih sebenarnya. Kalau seandainya kondisi terburuk itu kejadian, aku siap nggak sih secara keuangan gitu. Oke. Ini makin menarik nih. Ini penonton nih Smartverse bisa banget langsung ambil kertas buat nyatet nih. Kalau misalnya aku bisa di sini aku langsung nyatet karena ini ilmunya mahal tentang financial planner yang sangat penting. Oke, aku bakalan mau nanya-nanya lagi tentang investasi, tentang dana-dana yang lainnya, tentang perencanaan keuangan. Tapi kita break lagi ya Kak. Oke. Dan Smartverse jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.